dikatakan apa? Tidak ada daftar tamu di saat ibadah itu berjalan. Saya melihat kadang ada banyak persekutuan, ya, undang pembicara dan undang jemaat, mesti pakai undangan. Yang ada undangan dan bisa hadir. Saya kaget, terlalu eksklusif. Kalau Tuhan izinkan, kalau saya diberkati, saya ingin punya tempat ibadah 24 jam, siapapun silakan masuk, tanpa memandang, tanpa memilih. Itu yang benar di hadapan Tuhan. Makanya kebenaran tanpa kata-kata, bukti nyata Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau mau dilihat contoh Tuhan Yesus yang dilakukannya, diceritakan di sepanjang masa, dia adalah penyembah tanpa ada banyak kata-kata, tapi Tuhan Yesus banyak melakukan banyak mujizat. Dia berjalan, diomongin, dia berjalan dan orang sakit disentuh dan mengalami kesembuhan. Makanya ada beberapa pengertian yang penting kita ketahui. Yang pertama, penyembahan berasal dari hati yang bertobat. Yang kedua, penyembahan yang berpusat kepada Kristus, bukan ego kita. Yang ketiga, penyembahan disertai dengan khotbah terbaik. Ya, bagaimana yang pertama di sini dikatakan apa? Dari hati yang bertobat. Lukas 7 ayat ke-38. Sambil menangis, dia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, dan kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Perempuan itu menyadari ada sesuatu yang menyentuh hidupnya, makanya dia mengalami banyak perubahan. Kalau usah perempuan di Alkitab, ini nih manusia 1000 bahasa yang dahsyat. Baru si ayah bicara matanya sudah berbinar. Mungkin kau selalu curiga, ya tak? Tiada Tuhan di dalam hidup ini, ya tak? Karena dipikir apakah ada pertolongan Tuhan? Sementara lagunya apa? Pertolonganmu, ya, begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, ya, di situ pun saya percaya. Berarti perempuan ini datang spontan. Dia tahu ada sesuatu yang akan Tuhan nyatakan. Makanya dia bawa minyak yang paling termahal dan wangi. Ada yang bilang minyak narwastu segini 100 jutaan. Satu tetes aja bisa dicampur dengan beberapa air, dengan apa, itu tetap masih wanginya. Makanya Tuhan minta hari ini buat setiap kita, biar hidup kita ini punya wangi-wangian penyembahan di hadapan Tuhan. Bukan yang buruk-buruk, yang busuk-busuk lagi dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Tuhan enak dalam setiap kehidupan kita. Kalau mau dilihat, ya, respon dari Simon yang tidak memberikan air untuk membasuh kaki, sedangkan respon perempuan yang tadi berdosa membasuh Yesus dengan air matanya, bahkan rambutnya yang panjang sampai diseka. Saya bilang ini tandanya penyerahan, tandanya merendahkan dirinya, dia mengaku orang berdosa. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kalau lagu ini ada di zaman dulu, betul lah, pasti perempuan ini sambil dia berjalan bawa minyak, langkahnya pasti terpleset. Karena saking tidak kuatnya dia punya satu keputusan untuk dia mau punya perubahan dalam hidupnya, yaitu dia angkat lagunya. Matamu kemenapakah ku balas Tuhan,
dikatakan apa? Orang-orang berdosa yang memerlukan pengampunan dan keselamatan. Kadang saya sentuh orang-orang yang latar belakangnya ajaib seperti saya. Saya lebih suka melayani orang-orang yang seperti saya. Karena apa? Pas buat contoh kesaksian. Kadang orang-orang yang begini enggak dianggap, enggak digubris. Tapi saya suka satu pengakuan yang keluar dari mulut orang-orang yang seperti ini itu dahsyat. Makanya tadi ada telepon, Bu, gimana acara buat doanya di tanggal 30? Oh nanti gini. Saya mau tanya dong, itu orang udah berubah belum? Kalau masih minum, kalau masih ngerokok, saya nggak akan melayani. Saya bilang gitu. Malu kalau orang yang saya layani tidak punya perubahan. Oh enggak Bu, udah bertobat dari bulan Maret. Oh pantas saya lihat postingan yang aneh-aneh. Bayangkan, kalau kita bisa melayani orang dari latar belakang yang berbeda, dengan disentuh dengan cara Tuhan, orang itu akan punya belas kasih yang besar. Sama seperti wanita yang di Jawa Timur saya temui, ya. Akhirnya saya peluk, saya cium, dia nangis. Semakin saya peluk, dia dengan lebih kencang. Getaran dalam tubuhnya lebih kencang. Dan dia menangis. Bukan hanya dia menangis, saya ikut-ikutan menangis. Kenapa? Ada sesuatu lawatan buat Tuhan. Saya bilang begini, kalau kamu mau bikin pergerakan, saya siap bantu dan dukung. Apa yang engkau kandung buat pelayananmu yang ke depan, saya siap. Walaupun saya bilang gitu loh, jarak saya itu jauh, ya nggak apa-apa. Yang penting apa? Buat kemuliaan Tuhan. Banyak orang mengalami satu hal perubahan, banyak orang mengalami satu hal nasibnya berubah. Orang ini semakin menangis. Tapi di satu titik dia tanya, ibu dari mana? Saya bilang saya dari Jakarta. Kenapa ibu ada di sini? Ya karena ada panggilan mobilitas saya seorang misionaris. Kalau mau dibilang capek, nanti Tuhan marah. Karena apa? Kita cuma wadahnya. Akhirnya Tuhan buat sesuatu yang dahsyat. Di sini kita melihat lagi, ya, bagaimana kesalahan orang itu tidak diingat lagi, jangan diulang-ulang. Saya sudah jadi pembicara aja, kadang di rumah masih diulang-ulang. Masa lalu saya yang muncul lagi. Kadang nangis, apa saya balik lagi ke belakang? Tapi saya pakai maneman, ya. Ya kan? Kalau dilihat di Mazmur 51 ayat ketiga dan keempat, Mazmur Daud katakan begini, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur Daud berkata kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak minta pengakuan hari lepas hari, kita punya satu hal kesombongan. Kalau kita lihat lagi Mazmur 1, 18 dan 19, firman Tuhan katakan begini. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan. Di zaman yang dulu, kita menghadap Tuhan harus bakar korban, wangi-wangian, harganya mahal. Tapi kan Tuhan gak minta lagi korban seperti zaman dulu, yaitu korban seluruh kehidupan kita untuk memuliakan Dia, gak buat yang lainnya. Makanya dibilang apa? Tuhan minta jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Biasanya orang datang ke Tuhan, posisi lagi kejepit, posisi lagi masalah. Kalau lagi happy gak akan cari Tuhan, doanya gak akan nangis, betul gak? Coba kalau gak punya duit. Firman-Mu berkata kau besertaku. Tuhan gak punya uang nih. Alkitab keluar, mintalah maka akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibuka. Itulah manusia, ego. Bisa
udah minta yang lainnya duduk di bawah kaki pun tidak mau. Tapi di saat punya masalah baru cari Tuhan. Jadi dia salah, ya. Makanya dosa akan membawa kita jauh dari kehendaknya dan menawar kita lama dari yang tidak kita mau dan menuntut pembayaran dari setiap kehidupan kita. Makanya yang kedua, penyembahan berpusat kepada Kristus, bukan kepada ego kita. Makanya saya paling suka melihat seorang yang bawa penyembahan. Kalau orang penyembahan itu dia punya satu hal, kedalaman akan Tuhan. Dia jalan aja itu udah rasa. Apalagi dia naikkan pujian dan penyembahan. Bukan saya sombong. Kalau orang yang dekat saya dia akan mengerti. Lasma ini bukan gampang, nangis. Tapi kalau orang itu sudah bawa nyentuh dengan kuasa hadirat Tuhan penyembahan, saya akan nangis. Bahkan nangis seperti anak kecil, menggerung-gerung. Kadang sampai tersendak-sendak apa? Gitu. Tetap kisah-kisah sampai sesak napas. Kenapa? Mengalami satu sentuhan Tuhan. Makanya saya minta buat setiap kita, baik yang tampil di sini maupun yang nggak tampil, ya. Kalau kita punya satu gaya, baik kita punya jam-jam keinginan akan Tuhan, wah itu luar biasa, ya. Lukas 7 ayat ke-38, firman Tuhan katakan begini. Sambil menangis dia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikatnya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya minyak wangi itu. Pasti saya rasa perempuan ini gak kuat, ya. Walaupun dia di belakang Yesus, apalagi di depannya pasti jatuh pelanting. Itu bicara Yesus, bukan bicara hambanya. Tapi kalau ada bicara hambanya yang diurapi oleh Tuhan, ya, jemaat misalkan di situ, hambanya diurapi, cuma dia mengangkat tangan, dia bilang terima, orang bisa berpelanting. Itu berapa kali saya alami. Ya, saya gila ini Tuhan, lu pakai apa Tuhan ini? Posisi saya di belakang, tiba-tiba kita tuh jatuh kayak pohon. Tapi gak rasa sakit. Cuma terkadang urapan itu temporer. Saya tahu berarti hambanya ini tidak menjaga. Tapi kalau dia menjaga terus, wah itu bisa long. Makanya jangan jadi hamba Tuhan musiman. Harus dia menjadi hamba Tuhan yang permanen atau anak Tuhan yang permanen, yang punya kuasa dan urapan. Ya, Kisah 1 dan 8. Ya, diberi satu hal, kuasa. Kalau mau dilihat, respon yang diberikan Simon tidak mencium Yesus. Sedangkan respon perempuan yang berdosa mencium Yesus, bahkan kakinya, bahkan menyeka rambut kakinya dengan rambutnya. Rambut berbicara tentang apa? Power. Rambut bicara tentang kita punya kerendahan hati, ya. Makanya rambut bicara tentang mahkota bagi seorang perempuan. Kalau Alkitab katakan perempuan itu harusnya rambutnya panjang, bukan kayak saya begini, itu udah salah. Itu kalau di Taurat, betul nggak? Perempuan nggak boleh pakai celana panjang begini, betul nggak? Harusnya tertutup. Saya punya emak otoknya luar biasa. Dari saya kecil sampai saya udah usia 40 berapa itu emak saya meninggal usia 95. Selalu kalau ketemu saya bahasanya begini, Lasma, buka Alkitab. Iya jangan usah buka Alkitab, udah ngerti lah. Dari dulu sampai sekarang bahasaku apa? Perempuan harus pakai ya sopan rok atau pakai kain. Hari itu saya pulang ke Medan, saya ibadah dengan emak saya. Terus saya pakai celana, terus saya ganti pakai rok. Sedangku salah lagi. Udahlah, pakai sarung. Jadi saya ke gereja, saya pakai sarung. Saya nggak ngerti cara sarung, saya ikat aja. Yang terima saya happy. Satu kata yang nggak pernah saya lupa, selalu dia memberkati saya, mau tidur maupun melek, doanya bilang begini, Tuhan, rubah karakter Lasma. Saya bilang, kan aku udah jadi pembicara, udah jadi hamba Tuhan, apalagi mesti dirubah sih mak? Saya bilang gitu kan. Tapi saya nggak mengerti. Tapi saya syukur punya emak yang takut akan Tuhan. Setiap dia datang, dia doa pagi. Setelah selesai doa
lagi, cucunya ada 8, 8 orang itu ditumpangin tangan dengan emak saya. Sampai emak saya meninggal. Berkat Tuhan gak putus dalam hidupnya. Tuhan pelihara. Karena apa? Emak saya selalu menyenangkan hati Tuhan. Dia berbagi di atas orang-orang seputarnya. Walaupun emak saya bukan orang berlebih. Yang saya mau kesaksikan begini loh. Hari itu saya punya pelayanan di rumah. Emak saya bilang sama sepupu saya begini, bahwa saya ke tempat Lasma, ada pelayanan di situ. Saya kaget, emak saya punya suara seperti itu. Pas dia buka pintu saya kaget lagi, loh mak, ngapain kamu sini? Tuhan suruh, bukan kamu yang melayani, saya yang melayani. Ya silakan, saya bilang begitu kan. Akhirnya emak saya layani. Dia nggak punya anak kan? Dia minta anak kan? Iya. Akhirnya didoain. Setelah didoain, maaf ya, masih dapat amplop. Saya nggak dapat amplop. Saya nggak marah sih, cuma saya kerjain emak saya. Kan aku yang punya pelayanan mak, uang bagi dua, nggak bisa. Kenapa begitu mak, nggak bagi dua? Saya kasih makan banyak orang di kampung katanya. Saya cuma diam, limpul istilahnya bahasa Bataknya, tapi bahasa Indonesia dikit aja bagi uangnya, nggak bisa. Dia saya mama zaman dulu dapat amplop masukin, peluk, nggak bisa diambil. Tapi saya nakal, emak saya lagi tidur, saya coba ambil pelan-pelan, taruh di bantalnya. Bantalnya ada sarungnya. Bergeser dikit, dia bisa tahu loh walaupun nggak melihat. Lasma jangan diambil uang. Gitu. Nggak melihat dia tahu. Bayangin ya, orang udah usia masih kenal duit, duitnya 100 mau 50 maupun 1000. Dia tidak bisa melihat. Tapi dia pulang. Dia berbagi buat orang-orang di sekitarnya. Dia punya kesaksian di kampung itu. Dia bilang begini, saya pelayanan dengan cucu saya. Saya diberkati banyak sekali. Akhirnya saya bilang begini, Tuhan, kalau generasi yang takut akan Tuhan, pasti ke bawahnya pun juga punya rasa takut akan Tuhan. Betul. Saya juga punya ponakan, punya rasa takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan punya cara yang dahsyat dan yang ajaib. Sedikit kesaksian ya. Ponakan saya baru diterima di kampus Udayana Kota Bali. Ternyata apa? Dia jadi asdos, asisten dokter. Saya bangga. Inilah upah generasi yang di atas, yang punya rasa takut akan Tuhan dan punya generasi yang meneruskan pelayanannya. Cuma saya bilang sama Tuhan, Tuhan, dari generasi anak siapa yang nanti menjadikan pelayanmu Tuhan? Saya cuma bilang begini, apa yang ada di diri saya, karunia daripada Tuhan, saya akan impartasikan bagi siapa yang mau. Tapi saya belum lihat 5 ponakan saya ini yang mana, ya? Tapi 3 orang ini melayani Tuhan. Nah, makanya di sini kita melihat, kalau kita punya kerelaan menanggalkan, ya kan, ego kita, Tuhan akan bawa kita itu lebih dan lebih lagi. Makanya kita melihat, ketika Tuhan melihat perempuan ini menyingkap kakinya, sikapnya Tuhan itu adalah kehidupan perempuan ini dahsyat. Makanya Tuhan kadang berbicara begini, kalau kalian tidak berdosa, kalau kalian yang di sini tidak berdosa, gitu, lempar batu di atas orang ini. Hikmat luar biasa. Nggak berani lempar. Cuma bagi saya kalau dilempar, bonyok itu perempuan itu. Ya, karena kulit perempuan dengan kulit laki-laki itu berbeda. Makanya di sini apa? Menggambarkan kerelaan hati ini, menanggalkan status harga diri dan merendahkan diri itu gak mudah dan gak gampang. Contoh kalau kita ngomongin, datangin orang itu kan, kalau kita dari dipulihkan gak datang. Coba kita minta pembelaan dari Tuhan. Ya, Lukas 9:23-24. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan diselamatkan. Makanya kadang jangan cinta nyawa. Contoh, orang umur panjang, tiba-tiba Tuhan panggil. Saya gak minta umur panjang, Tuhan perpanjang terus. Kan terbalik, ya. Bahkan kadang orang bilang begini, sampai masa usia
salahin sih. Karena dari dulu saya punya prinsip gini, Tuhan saya tidak mau ada meja operasi. Saya tidak mau sakit. Tapi kalau Tuhan izinkan, tahun lalu saya mengalami 2 kali operasi, ya aku boleh buat. Tapi kalau tahun ini saya akan operasi di bulan Desember, akan buka pentangan saya. Kalau kehendak Tuhan yang terbaik, ya kenapa enggak? Ya, karena Tuhan tahu pendeta juga manusia, ya, bukan superhero. Nah, bagaimana penyembahan sejati ini adalah memerlukan satu penyangkalan diri. Maka seorang penyembah, seorang pengkhotbah, uji deh, turun dari mimbar atau keseharian sikap hatinya seperti apa, itu ketahuan. Makanya kadang, bukan saya sombongkan, saya ada di satu tempat, baik membantu entah siapapun siapa, saya akan tanya pemiliknya itu seperti apa, walaupun saya tahu. Tapi kalau mbak atau siapa bilang pemiliknya jos, ya pasti akan jos. Dan bahkan bisa menilai tamu yang punya satu kedekatan dan tidak punya kedekatan. Begitu pula Tuhan. Kalau kita punya penyembah dekat dengan Tuhan, Tuhan otomatis dekat, refleks dari bangunan. Contoh hari Sabtu Jumat kalau tidak salah, saya tidak punya kabar dari orang Pasuruan mau jam berapa. Saya leye-leye. Sementara gembala Sidoarjo udah bilang, kalau senggang telepon kita jalan. Tapi saya menikmati masa leye-leye saya. Nah, di situ saya melihat orang yang punya satu hubungan dalam waktu yang santai leye-leye, punya satu kedekatan akan Tuhan. Nah, di sini kita berbicara tentang diri kita. Mau nggak kita dirubah dan dibentuk oleh Tuhan? Tanggalkan itu ego, ya. Biar Tuhan yang muliakan kita. Jangan hanya dijadikan Yesus sebagai tamu dalam kehidupan kita di saat kita butuh Tuhan Yesus. Yang ketiga, penyembahan yang disertai dengan korban yang terbaik. Lukas 7 ayat 38, firman Tuhan katakan apa? Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan minyakinya dengan minyak wangi. Dalam penyembahan harus ada korban yang dipersembahkan. Roh, jiwa, tubuh kita itu yang dipersembahkan di hadapan Tuhan. Tak usah lagi pakai kemenyan dan yang lain-lain lagi. Tak ada lagi tirai yang memisahkan untuk kita masuk ke tanah luar Maha Kudusnya Tuhan. Semua itu tidak ada lagi. Makanya kalau datang ke hadapan Tuhan, tak usah bawa apa-apa, cukup dengan kita punya sikap hatinya. Nah, kalau mau dilihat ya di ayat penutupnya, Kejadian 22 ayat yang kelima, kata Abraham kepada bujaknya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta ini, anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepada Abraham mempersembahkan anaknya. Karena apa? Tuhan yang minta. Jadi kalau hari ini Tuhan minta, yuk datang kepadaku dengan penyembahan. Yuk datang kepadaku dengan baca Alkitab. Yuk datang kepadaku dengan doa dan puasa. Lakukan dan kerjakan. Supaya apa? Kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Bukan hanya Abraham.
bagi Bapak Posanko dengan semua usaha yang dia miliki, dengan setiap yang dia lakukan Tuhan, beserta dengan keluarganya Tuhan, anak cucu dan menantu semuanya Tuhan, setiap usaha yang dia miliki Tuhan berkati. Terlebih lagi Tuhan, dia sediakan tempat ini untuk kami beribadah, untuk kami menaikkan setiap doa-doa kami kepada-Mu Tuhan. Berkati Tuhan keluarga ini, berkati beliau Tuhan bersama dengan keluarganya. Kami berdoa bersatu menyerahkan bangsa dan negara kami dalam kuasa-Mu Tuhan. Persiapan bagi pemilu tahun depan Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan yang terbaik, pemimpin-pemimpin yang terbaik bagi negeri ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintah yang ada, baik Indonesia maupun kota Semarang, Tuhan kami mau serahkan di dalam kuasa-Mu. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, kami mau serahkan di dalam kuasa-Mu ya Bapak. Kami mau berdoa juga bagi gereja-gereja Tuhan pada saat ini Tuhan, yang saat ini sedang beribadah
Tuhan sendiri yang terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah damai sejahtera sukacita berkat Abraham, Ishak, Yakub melimpah bagi setiap kami. Pulang dan bawalah berkat yang terbaik dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Masih yang sudah terima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin.